begitu. Saya tahu Bapak Kepala Desa tapi Jalan umum. saya tahu Bapak Kepala Desa tapi ketika Bapak datang bisa kalau Bapak bicara pelan-pelan juga. Apa saya berteriak kayak Pak kami teriak. saya berjuang mau di aspal kalian punya ini, tapi kalian selalu menghalang-halangi. Iya kami tahu kami bersyukur kalau di aspal tapi tolong pagi ini juga tolong disiram dulu. Bu, ini hari sini Bu. Dari minggu tidak ada penyiraman saja kalian. Bapak orang saya teriak tapi Bapak yang teriak. Kamu merekam Bu ya? Apa gunanya Ibu merekam begitu? Kalian tidak mau diatur dengan pemerintah kah? Kalian berdiri di Pesawa ini. Kami bukan tidak mau diatur sama Jadi pemerintah. jangan begitu. Kami tolong bila Bapak datang pemerintah juga tolong kasihan anak-anak guru sekarang banyak sakit siswa banyak sakit. Kalian Kami cuma orang di luar sana. Kalau bicara sakit kami cuma orang di luar ini, cuma orang di luar sakit. Lebih terdampak kita ini. Ada Bu dari sini saja. Lebih terdampak tuh kita yang tinggal di sini. Tapi jangan banget. Kira-kira kalau kita malah juga di situ jangan ada masuk sekolah begini juga nasibnya Silakan, Pak. Silakan. Kau dapat saja keluar. Ada begini pasti pemerintah Ini ya, begini. kita ceritakan dulu jangan langsung bertindak begini. Jalan dulu, kita di sini. Kita nanti cari jalan. Gimana caranya Bu? Saya juga pernah ditambah. Kalau Bapak pimpinan di Pesawa langsung datang menunjuk bagaimana kalau emosi orang tidak emosi. Tidak, Pak Ibu mau langsung bebas Labim di sini. Iya baik. Saya kira apa yang dilakukan oleh kepala desa dengan melakukan intimidasi, semacam intimidasi kepada guru sampai membentak siswa dan guru-guru SMK Pertambangan yang ada di Kolaka, tentu itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Dan karena apa yang dilakukan oleh guru dan siswa itu sudah memberikan peringatan ternyata dari hari Kamis kepada kontraktor yang memungut timbunan untuk melakukan penyiraman terhadap jalan yang pada saat yang sama hari ini kita tahu bahwa ini adalah musim kemarau, debunya terlalu berhamburan ke sekolah dan mengakibatkan proses belajar mengajar juga tidak berjalan dengan baik, termasuk kesehatan guru dan siswa mempengaruhi itu. Dan itu tidak ujuk-ujuk, guru dan siswa pada hari itu, hari Senin, langsung memalang trek itu atau timbunan itu untuk mereka meminta hanya satu, yaitu adalah untuk melakukan penyiraman lebih awal terhadap jalan yang dilewati khususnya di depan sekolah supaya debunya tidak masuk ke sekolah dan juga tidak membuat anak-anak kita dan juga guru itu berakibat terhadap kesehatannya. Yang kedua, dengan secara tiba-tiba kepala desa datang kepada guru, kepada siswa untuk membentak sampai keluar kalimat untuk bagaimana kalau kita tahan juga anak-anak di sini tidak bisa datang ke sekolah, itu kan adalah bahasa yang menurut saya itu tidak pantas dikeluarkan oleh seorang kepala desa yang hari ini, apalagi ini adalah pendidikan. Tentu yang tidak sekolah saja kita ajak untuk sekolah, apalagi yang sudah sekolah. Tetapi dia malahan mengeluarkan kalimat itu dan rasanya kalimat itu tidak pantas dikeluarkan oleh seorang kepala desa, apalagi di depan anak-anak kita, khususnya anak-anak yang masih SMA, masih kelas 1, kelas 8, 9, dan 10, kelas 10, 11, 12 ya. Dan anak-anak kan kita harus mempertontonkan hal-hal yang baik, apalagi adalah pemerintah, hal yang positif, dan itu tindakan yang menurut saya itu terlalu kejam buat dunia pendidikan. Karena itu kepala desa seperti preman datang ke jalanan untuk membentak orang lain, apalagi ini adalah anak-anak kita semua, bukan hanya saya, bukan hanya anak saya, bukan hanya anaknya guru, tetapi anak kita semua yang harus kita dorong untuk semua orang, semua anak-anak kita dimanapun sampai di pelosok-pelosok itu adalah harus terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah, bukannya melakukan hal-hal yang membuat dunia pendidikan menjadi rusak oleh sikap dia. Saya kira itu. Bang, tindak lanjut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra itu seperti apa, Bang? Tentu ini
kita meminta kepada Bupati ya, Kolaka untuk mengevaluasi kepala desa yang dimaksud untuk tidak memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah secepatnya kepala desa meminta maaf kepada guru, kepada siswa di halayak umum bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang keliru, tindakan yang salah, dan tidak akan terulang lagi seperti itu. Jangan lagi ada kejadian-kejadian seperti itu yang terulang. Dan saya kira itu yang paling utama. Setelah mendengar kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan siswa, bagaimana menurutnya kita tahu Keluhan dari dampak. Pertama, saya telepon langsung kepala sekolahnya pada saat saya dikirimkan video hari Senin oleh teman-teman yang lain ya. Saya tahu itu, kirimkan foto di HP saya langsung telepon dia. Bagaimana urusan itu, karena itu jalan dilalui juga oleh tambang. Salah satunya adalah PT Pale dan tambang-tambang yang lain. Dan menurut kepala sekolah bahwa sudah ada perjanjian antara PT Pale atau pemilik IUP di sana untuk melakukan pengerasan atau pengaspalan daripada lokasi itu. Dan tinggal ditanya kepala sekolah sekarang, apakah sudah diaspal atau belum. Dan saya telepon langsung, saya minta nomornya PT Pale, saya langsung minta sendiri kepada kepala sekolah untuk kirimkan saya nomornya PT Pale untuk saya telepon bagaimana. Dan ternyata memang sebelumnya mereka sudah melakukan pengukuran menurut keterangan PT Pale bahwa sudah melakukan pengukuran untuk melakukan pengerasan atau pengaspalan di jalan yang berdebu itu. Dan apakah sudah dilakukan hari ini atau belum? Dan ternyata alhamdulillah ya, kita juga bersyukur bahwa ternyata hari ini sudah melakukan pengerasan dan juga pengaspalannya, pengaspalan oleh PT Pale di lokasi sekolah itu. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ke depan sudah bisa belajar dengan baik. Dan satu catatan penting, kita minta kepada Bupati untuk segera mengevaluasi keberadaan kepala desa Pesowa itu, Pesowa ya, Pesowa, bahwa jangan lagi ada desa-desa lain yang menjadi contoh seperti ini. Ya, terima kasih kesempatan diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayahnya, saya masih diberikan kesempatan untuk hadir di depan adik-adik saya yang saya hormati, Kepala Sekolah SMK Pertambangan, yang saya hormati adik-adik saya yang pagi hari ini ceria semua ini. Ya, saya sebagai kepala desa menindaklanjuti kejadian, kalau saya tidak salah hari Senin yang berapa hari yang lalu ada aksi demonstrasi atau pemblokiran jalan. Ya, karena saya digiring semua ini dari media-media. Saya sebagai kepala desa meminta maaf jika ada kata-kata saya, kehilapan saya yang saya perbuat kepada guru maupun siswa-siswi pada saat pemblokiran jalan. Ya, tidak terlepas dari itu, saya sebagai manusia biasa memohon maaf kepada kepala sekolah, kebetulan tidak ada, kepada guru, kepada siswa-siswi. Ya. Saya sebagai manusia biasa tidak luput salah dan kehilapan. Ya. Yang saya lakukan spontan demi memperjuangkan hak-hak para siswa, guru juga supaya disiram. Ya, sudah dilakukan. Dan mungkin ada pertanyaan kenapa tidak disiram? Karena sebentar lagi alhamdulillah jalan kalian, jalan umum, jalan perkuburan yang akan dilalui di depan SMK Pertambangan akan diaspal. Ya, aplausnya dulu. Ya. Jadi kedepannya saya minta antara silaturahmi guru,
siswa dengan pemerintah desa harus tetap dijalin. Ya, jangan lagi ada sekat-sekat di antara guru, siswa dengan pemerintah desa. Sama-sama kita bangun, kita punya pemerintahan. Jadi saya minta adik-adik, walaupun ada spontan, tolong konfirmasi dulu di pemerintah, karena kita ini bernaung di desa Pesoha. Ya, minta tolong jangan langsung melakukan aksi. Ada kepala sekolahnya, ada gurunya, sampaikan kepada ada pemerintahannya, dusun saya, babinsa saya, babin kantipmas saya. Jangan langsung. Ya. Jadi saya juga seakan-akan kemarin itu spontan kayak tidak ada pemerintah, langsung saja main blokade. Kalau ada insiden, ya siapa yang mau bertanggung jawab? Contoh kemarin adik-adik yang mungkin juga sudah tidak senang juga langsung melakukan aksi pelemparan di situ. Tapi kan untung tidak kena kaca, untuk kena mobil saja ya anunya, bodinya. Kalau kena kaca jelas panjang lagi persoalannya. Ya, terlepas dari itu semua, saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf kepada anak-anak saya. Ya, jadi tidak ada lagi yang dendam-dendam di antara kita. Apalagi adik-adik saya ini sebentar lagi kalau tamat jelas akan mencari pekerjaan, terutama di PT yang ada di area seputaran Pemala ini. Ya, jadi saya minta tolong kita siswa-siswi belajar saja, belajar terus dan belajar. Ya, tunjukkan kepada sekolah-sekolah lain bahwa kalian ini yang terbaik. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita telah mendengarkan permohonan maaf dari Kepala Desa Pesoha. Barangkali sebagai umat yang beragama, tentunya kita ketika ada yang minta maaf, kita wajib untuk memaafkan. Ya, tetapi kemudian juga saya kira kita semua bisa mengoreksi diri masing-masing sehingga ke depan itu hal-hal yang seperti ini tidak akan terjadi kembali. Ya, saya kira terima kasih kepala desa yang sudah dengan berbesar hati datang ke sekolah dan menyampaikan rasa permohonan maaf atas tindakan yang terkesan arogan pada saat aksi kejadian itu. Ya, dan itu sempat viral, divideokan, ya, dan saya kira kita juga memberikan apresiasi kepada kepala desa yang sudah dengan berbesar hati datang minta maaf. Sekiranya itu saja barangkali anak sekalian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.